Kemi. Waalaikumsalam, Pak Arif. Selamat pagi, nggih. Bagaimana kabarnya, Pak Kemi? Nggih, alhamdulillah baik, Pak. Tapi ada permasalahan sebenarnya, Pak, di saya setelah kemarin itu dapat tugas dari Ibu Kepala Sekolah. Oh iya, Pak, mungkin nanti jenengan bisa berbicara dengan saya terkait beberapa tugas yang sudah diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah tadi, nggih, Pak. Monggo Iya, kita bisa duduk bersama tentunya untuk menemukan beberapa yang mungkin kita bahas ngoten nggih, Pak, bareng-bareng. Monggo Pak Kemi iya. silahkan masuk dan kita bisa duduk berdampingan di sini. Oh ya, makasih Pak Arif. Jadi gini Pak Arif, saya itu kemarin dapat amanah dari sekolah itu untuk mempresentasikan eh, pembelajaran, jadi supervisi. Sebenarnya sudah saya persiapkan, ya, sudah saya persiapkan. Tapi saya merasa memang agak agak berkurang, Pak, dari yang disesuaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, gitu. Waktu pertama panjenengan menerima tugas tersebut, perasaan panjenengan bagaimana nggih Pak Kemi sehingga kok bisa dibebankan kepada panjenengan untuk tugas tersebut? Saya tuh deg-degan, Pak. Ya, malah langsung panas dingin. Karena kebetulan saya itu termasuk tipe yang ketika di supervisi itu, wah, rasanya kalau malamnya ndak bisa tidur, gitu. Jadi rasanya berat memang, gitu. Nggih, berarti kula nggih menghargai kejujuran dari Pak Kemi dan tentunya mungkin di sini kita harus menemukan beberapa solusi bersama nggih Pak Kemi nggih. Iya. Dan tentunya untuk hal ini semakin khusus untuk kita bahas semakin mendalam nggih Pak Kemi nggih. Oh, nggih Pak Arif, nggih. Langsung mawon kita ke sesi tanya jawab kita nggih Pak Kemi. Monggo yang Oh, iya. mau ditanyakan yang dirasakan Pak Kemi napa mawon. Iya, sebenarnya kemarin itu ketika saya di supervisi memang malamnya itu, kurang tidur, Pak. Ya, malamnya itu kurang tidur, terus kebetulan laptop saya itu ketinggalan di sekolahan. Ya, ketinggalan di sekolahan dan ketika pengen menyelesaikan, apa, tugas-tugas yang berkenaan dengan supervisi besok pagi itu, saya hanya mencatatnya tidak sesuai pas saya di sekolahan itu catat di laptop, makanya saya tulis tangan begitu. Tapi ternyata itu membuat saya tidak, ya kurang kurang mood kira-kira begitu, Pak. Jadi akhirnya ketika saya di supervisi, di depan umum itu ya, itu presentasinya saya kurang kurang maksimal. Jadi ada beberapa beberapa yang tidak pas dari materi yang disodorkan oleh saya, begitu. Mungkin itu sudah bagus dari Pak Kemi, akan tetapi dari persiapannya mungkin ya Pak Kemi yang perlu kita perbaiki Iya dan iya, heeh. tentunya dalam meningkatkan kemampuan panjenengan di presentasi di depan umum, mungkin Pak Kemi punya beberapa langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum di audien yang banyak. Oh iya. Jadi Mungkin dari rasa percaya dirinya Pak Kemi harus ya, dipersiapkan terlebih dahulu. ya. Yang pertama sebenarnya yang pengen saya lakukan itu besok lagi kalau dapat tugas checklist materinya, terus checklist dari bahan-bahannya, termasuk alat-alatnya itu, termasuk alatnya pada kalau di kesempatan
kali ini adalah presentasi adalah yang mungkin ada laptopnya itu menjadi checklist yang perlu di apa, masalah yang perlu diketahui kira-kira begitu. Terus yang berikutnya tentang persiapan di pagi hari. Ya pagi hari mungkin sarapan dulu, terus bawa minum air putih. Nah itu yang membuat nanti menjadi konsentrasi. Anggapan saya begitu Pak, karena kemarin itu checklist-nya juga tidak dilakukan, terus persiapan saya pas ketika di apa, di laptopnya juga tertinggal. Nah itu mungkin ya karena kurang persiapan tadi Pak. Jadi pas presentasi saya kurang fokus dan kayaknya audien juga kurang begitu puas dengan apa yang saya presentasikan, begitu Pak Arif. Nggih, niku beberapa ide yang muncul dari panjenengan itu sudah bagus ya, Pak. Tetapi Iya, untuk ukuran keberhasilan yang diinginkan tiap sesi ini berbeda. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi yang membuat Pak Kemi merasa kesulitan dalam presentasi ini kun napa mawon Pak bisa dijabarkan di sini. iya. Kemarin memang tidak ada pilihan materi Pak, jadi materinya hanya itu dan kebetulan di luar dari jangkauan pemahaman saya. Jadi ya mau nolak juga enggak enak, Nggih, mau nolak juga enggak enak, terus lah saya itu kan di kelas bawah ya, di kelas bawah terus untuk mempresentasikan, eee, di kelas atas, jadi materi-materinya lah mungkin saya kurang 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 paham itu. Jadi ya mungkin saya belum apa, belajarnya di sebelumnya itu memang memang kurang karena kebetulan, ya kredit di rumah juga menjadi pengaruh juga Pak ternyata. Anaknya ya kecil-kecil kira-kira gitu, tapi itu ya nggih alasan Pak. saja Pak, sebenarnya itu bisa di apa, ditanggulangi dengan beberapa trik tadi yang tadi kami sampaikan di awal Pak Arif, ngoten Pak Arif. Nggih. Berarti perasaan waktu itu yang muncul bagaimana Pak waktu presentasinya? Wah ya deg-degan Pak, karena di hadapan para, senior dan juga saya kira apa, lebih ke saya merasa lebih bisa gitu ya, audien lebih bisa. Dan itu yang membuat saya juga kurang kurang pede, yang kebetulan, faktor-faktor di belakang saya sebelum itu ya persiapan-persiapan itu memang kurang, yang itu menjadikan perasaan saya juga kurang percaya diri kira-kira begitu. Perasaannya agak carut-marut begitu. Begitu Pak Arif. Mungkin dari Pak Kemi bagaimana cara menghadapi situasi tersebut Pak waktu keluar nervousnya atau groginya atau Pak untuk menghilangkannya itu bagaimana dari Pak Oh Kemi? ya, heeh, kemarin sebenarnya ada ice breaking itu yang sudah diberikan oleh, apa, senior yang itu nanti bisa membuat cair di forum itu. Lah kemarin saya tidak memakai itu, jadi ya terus saja, lempeng saja tanpa ice breaking yang itu membuat kayaknya di forum itu kurang kurang hidup, kira-kira begitu, Pak. Lah itu yang mungkin nanti akan saya lakukan di tengah-tengah presentasi, Pak, gitu. Mhm, Oke, baik Pak Kemi, kita bersama-sama di sini untuk mencari solusi untuk mengatasi nggih hambatan tersebut ya Pak. nggih. Apakah hal lain yang mungkin ingin ditambahkan dari Pak Kemi? Dari nanti misal ada presentasi lagi gitu, Pak, ya? Oke, Nggih. Belajar lebih yang ke senior, Pak, ya. Jadi ke yang lebih tua, sebelumnya itu ya sowan, belajar, saya itu nanti yang mau menyampaikan hal ini, misal kalau kemarin itu kan pas, eee, teknologi apa gitu, Pak. Lah itu mungkin saya nanti akan ke mana, ke guru senior yang punya di bidangnya itu, nanti akan mungkin belajar, "Pak, nanti itu saya mau melakukan ini, Pak, kira-kira apa yang saya lakukan?" Nah, kira nanti mungkin akan menjadi solusi buat kami pribadi untuk nanti ke depannya lebih baik gitu, Pak.
Baik Pak Kemi, sekarang kita merencanakan rencana aksi mawon. Apakah rencana Pak Kemi dalam mencapai tujuan presentasi yang Pak Kemi inginkan? Maksudnya saya impiannya Pak Kemi dalam presentasi itu yang seperti apa, ngoten Pak? Oh iya. Jadi yang pengennya dari saya itu ketika kami mempresentasikan, materi, audien itu juga sepemahaman apa yang ada di dalam materi itu. Ya jadi, apa, transfer knowledge-nya itu ya tidak 100% sih, ya mungkin 90% atau 95% kira-kira begitu. Artinya ketika kita ini menyampaikan ide atau menyampaikan materi itu tersampaikan dengan baik, itu harapan harapan saya ke depannya begitu Pak Arif. Gitulah nanti, Nggih, gitu. Mhm, sangat bagus dari Pak Kemi nggih. iya, Prioritasnya yang sudah dimiliki dalam rencana aksi tersebut sangat bagus sekali. Nah, di mhm. sini saya mau menggali Pak, apa strategi dari Pak Kemi untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Strategi-strateginya mungkin yang ada di benak panjenengan. Oh iya, strateginya, diusahakan, tubuh kita itu fit Pak ya. Ya tubuh kita fit, karena kemarin itu pas hujan pertama Pak, jadi hujan pertama terus fit tubuh kita juga kebetulan di H-1 itu saya olahraganya banyak, jadi minumnya Kecapean ya kurang Pak? ya, minumnya Oh, kurang, ngoten, nggih. akhirnya konsentrasinya kurang. Lah itu mungkin salah satu salah satu penyebab dari mungkin kemarin sukses di presentasinya berkurang, kira-kira itu, Pak. Lah kalau aksi nyatanya nanti semakin, semakin baik, itu harapan saya ya trik-trik yang tadi saya sampaikan akan kita lakukan, kira-kira begitu, Pak. Nggih, Pak. Mungkin dari fokusnya terlebih dahulu nggih, Pak. Oh Terus iya, untuk melihat dari rencana aksi tersebut, kita memerlukan beberapa tahap tanggung jawab nggih, Pak. oh Apa iya, komitmen Pak Kemi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat oleh panjenengan tersebut tadi? oh iya. Rencana Komitmennya, Pak. ya, komitmennya yang pertama adalah, selalu belajar ya dengan senior ya, terus ketika me apa, me diberikan kesempatan untuk presentasi itu iya, tetapi memang harus dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar itu untuk menyempurnakan itu ya. Mungkin bentuk tanggung jawab saya begitu, Pak, dan juga mungkin saya kemarin kok merasa kerja sendiri. Ya, sebenarnya kita punya di kelas bawah itu ada 4 tim. Lah kemarin itu tidak saya libatkan sama sekali begitu ya. Ini mungkin bentuk kurang kepercayaan saya kepada teman begitu. Lah nanti insyaallah, bentuk tanggung jawab saya di kelas bawah ini, tim itu akan kita hidupkan kira-kira gitu, Pak. Nggih. Saya ini mau bertanya lebih mendalam lagi terhadap Bapak kami nggih. Nggih, Tentunya kira-kira siapa yang bisa membantu dalam menjaga komitmen tersebut supaya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kemi, yang membantu itu kira-kira siapa supaya bisa terwujud dari rencana aksi tersebut? iya. Kalau di KKG kelas bawah itu ada namanya Pak Samidi. Nah, nanti Pak Samidi itu yang menjadi apa, eee, selalu mengingatkan ya kira-kira begitu, Pak. Selalu Nggih, Pak, nggih, mengingatkan, nggih. membimbing untuk nanti bisa mensukseskan kira-kira, apa yang diamanai kepada kami. Ada banyak, Pak, sebenarnya ada 4 itu, ada Pak Samidi, ada Bu Iin, ada Bu Nur juga, Pak, gitu. Nggih. Berarti Mhm. tentunya kita harus memerlukan kolaborasi nggih, Pak, terus Oh, terutama untuk nah nggih mewujudkan nggih nggih, yang lebih iya, baik lagi. nggih. Yang terakhir mungkin dari Pak Kemi, bagaimana rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini, Pak Kemi? Oh, Tindak ya. lanjutnya bagaimana? Iya, nanti, dari coaching ini saya pengen, eee, apa namanya, ya tadi termasuk berkolaborasi dengan teman, dengan di kelas bawah tadi, Pak, gitu. Nggih. Nggih Alhamdulillah nggih Pak Kemi nggih nggih sudah
keluar semua dari pendapat panjenengan, tentunya kita sudah menemukan beberapa solusi untuk Iya, kita persiapkan supaya terwujud rencana aksi yang tentunya untuk memajukan sekolahan kita tercinta ini nggih Pak iya, Kemi. iya. Bagaimana perasaannya panjenengan, sudah lega apa belum? Iya, yang sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Arif, sudah meluangkan waktunya untuk saya pribadi dan saya terasa lebih lega, Sudah Pak, lega nggih Pak? sudah Nggih. lega. Lega Iya. yang tadi itu, apa yang harus saya lakukan itu padahal saya udah punya sudah dibilangi lagi, untuk presentasi yang akan datang gitu. Nah ini sudah lega, sudah punya gambaran untuk nanti ke depannya, ketika diamanahi untuk presentasi, Pak, gitu. Nggih. Lebih Nggih, lega, lebih alhamdulillah nggih tenang. Pak Kemi Nggih, 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 nggih. sudah ketemu. Monggo bisa dilanjut lagi untuk mungkin peserta didik itu sudah menunggu kehadiran dari Pak Kemi, Oh, nggih, dan nggih, nggih. kita tentunya sudah menemukan beberapa solusi nggih Pak. Kita Oh, nggih, kembali nggih, lagi untuk nggih. matur suwun Pak Kemi atas Oh, nggih, waktunya. nggih. Nggih, nggih, makasih, Pak, nggih. Sun. Oke, saya sambung untuk refleksi dari saya. Tadi luar Nggih, nggih. biasa sekali sudah berlatih coaching dengan tentunya sahabat kami, rekan saya CGP yaitu Pak Kemi nggih. Panjang lebar sudah. Intinya Iya, kita menemukan beberapa solusi yang tentunya untuk semakin kita lebih baik lagi nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, sudah merasa percakapan sudah berjalan baik, dan karena kita berdua sangat terbuka di dalam berdiskusinya ya Pak, dan sudah iya, menyampaikan beberapa pemikiran, dan tentunya Pak Kemi sudah mendengarkan, saya sudah mendengarkan apa keluh kesah yang dirasakan oleh Pak Kemi nggih. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin di dalam meningkatkan kemampuan saya, yaitu saya dalam mengajukan pertanyaan untuk lebih tajam lagi dan mendorong saya sebagai coaching yang lebih baik lagi, karena saya terkendala di segi bahasa ya Pak, tadi belum saya kuasai untuk program dari coachingnya, dan tentunya mungkin di pertemuan yang akan datang bisa saya tingkatkan lagi. Yang ketiga yaitu apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap berada dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan beberapa waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus saya, seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Kemi terkait audiens tadi nggih, kita juga harus berpikiran tenang dalam mendengarkan beberapa keluh kesah terkait coaching nggih yang mempunyai beberapa masalah. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan kita nggih dalam coaching nggih. Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakan untuk memperbaiki kinerja saya nggih. Mungkin refleksi yang yang saya rasakan pada coaching ini yaitu saya dan Pak Kemi sudah berdiskusi dan tentunya harus sesuai dengan alur tirta dalam pengembangan coaching saya, dan di kemudian hari untuk coaching pada malam hari ini bisa lebih terarah dan tentunya sangat bermakna bagi kami berdua nggih. Dengan menerapkan model tirta, proses coaching guru penggerak dapat menjadi lebih terstruktur atau lebih bermakna. Kita harus memiliki peran kunci dalam membantu coach dalam menemukan beberapa solusi dan merencanakan rencana aksi yang konkret. Pengembangan keterampilan coaching juga menjadi sarana untuk mengatasi hambatan dan memastikan kelancaran di dalam setiap proses dari coaching. Betul Pak Kemi, matur suwun nggih, waktu nggih. dan kesempatan ini saya kembalikan kepada Ibu Jumi. Oke. Matur suwun Pak Arif. Ketika renungkan arti hidup di malam hari ini, ku rasa malam tak berujung, laut tak bertepi,
terdesak di dadaku semua.